Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhul fainata ba'dal fain. Aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukkira dzakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Abbas, sahih, setiap hamba, setiap orang beriman pasti dia punya dosa yang dilakukan dari waktu ke waktu. Artinya sekarang dilaksanakan, besok enggak dilaksanakan, lusa enggak dilaksanakan, besok 3 hari lagi dilaksanakan. Ya'taduhul fainata ba'dal fain. Au dzambun huwa muqimun 'alaihi la yufariq. Sehingga menjadi dosa yang permanen dalam dirinya, yang tidak mungkin dia memisahkan diri dari perbuatan itu, sehingga dia meninggal dunia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan, karena sungguhnya orang beriman itu diciptakan terus dalam keadaan ujian. Tawwaban, namun banyak bertaubat, nasiyan, suka lupa. Namun apabila diingatkan, dia segera sadar. Di sini penting kita kasih judul yang baik. Kalau judulnya silahkan berbuat dosa, ya bahaya. Tapi kalau judulnya hadithur raja, hadis agar kita selalu berharap kepada Allah, ya, maka insya Allah menjadi positif. Ya. So, kasih judul la taqnatu min rahmatillah, seperti yang betul oleh sebagian ulama, judulnya jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi hadis ini seirama betul dengan hadis yang lain, kullu bani adama khata'un. Semua manusia itu pasti banyak salah. Khata' ya, pakai sirah mubalaghah, ya. Kayak ungkapan hiperbol, ya. Kata yang menunjukkan intensif, ya. Jadi ada ungkapan yang singkat khata'un, ada ungkapan yang lebih rinci, ya. Setiap manusia pasti punya dosa yang diulangi lagi, diulangi lagi. Tobat lagi, diulangi lagi. Tobat lagi, diulangi lagi. Terus saja sampai mati. Maka kalau kita letakkan hadis ini sebagai sebuah tantangan, maka insya Allah orang beriman itu
tidak menyerah. Ibaratnya kalau dia nyerah mungkin kesalahannya ada 100 misalnya. Tapi karena nggak menyerah, berusaha bisa jadi cuma 50, cuma 25, 25 ya tetap salah ya. Cuma karena dia berusaha, jadilah tidak terlalu terjerumus ke dalam lembah yang lebih besar. Nah, salahnya itu harus disikapi dengan roja, berharap kepada Allah, berusahanya itu menunjukkan sikap khauf. Ya, begitu seharusnya memahami hadis ini. Karena dia takut, dia berusaha enggak. Tapi karena sudah berusaha masih salah juga, satu sisi lebih sedikit baru pakai roja. Sehingga manusia hidup dalam keseimbangan. Seimbang tidak menyerah, seimbang tetap menjadikan hadis ini bisa berdampak kebaikan bagi dirinya. Tadi tawwaban, karena tahu dirinya banyak salah, dia banyak bertaubat. Tahu karena banyak salah, dirinya selalu bersemangat untuk beramal soleh ya, dalam rangka menutupi dosa-dosa yang telah terjadi pada diri. Ya. Apalagi akhlak tawadhu, ya. Ya, karena tahu bahwa dirinya bersalah, tawadhu. Apa yang mesti dibanggakan dalam diri manusia ini? Walaupun orang udah memuji-muji begini, ya. Seperti yang pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Dipuji ini, dipuji itu, tapi dia mengatakan apa? Dia bermunajat kepada Allah, katanya, Allahumma inni abra'u mimma yaqulun. Ya Allah, sebetulnya saya nggak gitu-gitu amat. Ya. Kau tahu sendirilah, aku ini kayak apa. Itu kan jadi nggak terfitnah oleh pujian orang. Katanya, waghfirli mimma la ya'lamun. Dia nggak tahu aja diri saya kayak apa kalau di rumah. Ampuni aku ya Allah, kayak mereka tidak ketahui. Waj'alni khairam mimma la ya'lamun. Jadikan aku ya, waj'alni khairan mimma ya'lamun. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka ketahui tentang saya. Mereka menilai saya 9, jadikan aku nilainya 10. Jadi nggak pernah terfitnah ya oleh pujian orang, karena dia sadar bahwa dalam dirinya ada istilah di sini, dzanbun huwa muqimun alaih. Ada dosa yang ya yang sudah diusahakan salah lagi, diusahakan salah lagi. Ya. Sampai para orang-orang saleh itu punya istighfar, bunyinya begini, Allahumma inni astaghfiruka min dzambin qad tubtu ilaika wa a'udzu ilaika. Tentu ini bukan kesengajaan, tapi karena kelemahan ini, mufattanan. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dari sebuah dosa. Aku sudah minta ampun kepadamu, ya, bertobat, sudah kapok. Ya. Ya, tapi kok balik lagi. Ya. Jadi insya Allah orang yang punya jiwa seperti ini memang salah. Ya. Memang akan terus salah, tapi insya Allah kesalahannya sedikit. Ya. Dan kesalahan yang sedikit, ya, insya Allah tertutupi oleh amal-amal soleh yang banyak. Ya. Ibarat manusia dengan manusia, ya,
seseorang melakukan kesalahan yang fatal, tapi akhirnya orang lain memaklumi. Kenapa? Karena orang ini kontribusinya dalam sebuah amal dakwah luar biasa. Lahir batin semua dikerahkan. Walaupun pernah terjerumus dalam satu kesalahan, orang memaklumi. Itu manusia dengan manusia, apalagi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini hadis ini insya Allah menjaga manusia dari keterputusasaan, pesimis, ya, sampai ada orang yang pernah saya temui stres, ya, stres bahkan cenderung masuk rumah sakit, sampai dirawat di rumah sakit karena stres kepingin jadi orang solihah. Nah, dia merasa nggak berhasil dari orang solihah. Memang nggak akan berhasil, ya. Biarlah solihah nggak solihah itu Allah yang menilai, bukan kita. Kita berusaha aja. Lebih banyak usaha, insya Allah lebih baik. Hadits ini juga mengingatkan, "Lau lam tudnibu laja Allahu biqaumin adnabu tsumma astaghfaru." Kalau saja kamu berhasil sama sekali tidak berbuat dosa, berhasil saking hebatnya boleh berusaha. Kata gimana caranya ya? Sekecil-kecilnya nggak ada kesalahan. Maka Allah akan mengganti orang ini. Ya. Raja Abi Qaumin. Allah akan mengganti orang lain yang berdosa, ya, tapi dia mau minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maksudnya gimana ya? Iya, maksudnya permintaan ampun seorang hamba, ya, atau pertobatan seorang hamba itu bagi Allah salah satu nilai ubudiyah yang sangat dicintai. Ya. Artinya Allah nggak mau juga kalau kamu gara-gara merasa saya kan nggak ada dosanya, ngapain lagi saya minta ampun. Itu nggak mau Allah. Ya. Pengennya Allah selalu tiap hari dengar dari hambanya menyatakan, aku minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Karena itu merupakan bentuk penghambaan. Ungkapan bahwa dirinya lemah, dirinya hina, ya, dirinya banyak salah. Ya. Itu bagi Allah sesuatu yang indah untuk didengar dari hambanya. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan ketika doa-doamu serasa tidak dikabulkan, bukannya Allah nggak ngabulkan karena itu sudah janjinya, tapi Allah ingin dengar dari kamu. Ya. Minta lagi. Apalagi ini minta sesuatu yang sangat eksklusif bagi Allah, walaupun bagi Allah gampang banget minta ampunan. Sehingga insya Allah orang-orang yang betul-betul tepat di dalam menjalankan hadis ini, ya, di satu sisi dia berusaha, di sisi lain memang nggak mungkin bisa bersih, ya, bersih total, ya. Kemudian dia memanfaatkannya untuk bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga semua bentuk cara minta ampun yang diajarkan oleh Rasulullah dihafal semua, ya. Ibu harus
harus hafal semua itu ya, jangan sampai istighfaran cuma satu macam doang, astagfirullah. Harus ada yang model begini, ada model begitu ya. Maka insya Allah kalaupun dia itu di sisi Allah ya, ya jeleknya tetap masih keterlaluan, maka insya Allah dia akan mengalami sebuah hadithun najwa. Hadithun najwa, hadith bisikan. Apaan yang maksud dengan hadith bisikan? Ya. Al-Imam Ibnu Katsir menjadikan hadith bisikan ini tafsir dari ayat di surat Al-Haqqah. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari dirimu dijabarkan ya, dieksplor tentang masa lalumu yang nggak ada khafiyah, nggak ada yang terlewati, nggak ada yang tersamarkan. Namun manusia itu mendapat bisikan dari Allah. Ya. Padahal orang ini sudah lemas, sudah pucat, karena sebentar lagi dia min ahlin nar. Maka dibisikin oleh Allah, wahai hambaku, itu waktu di dunia kan sudah saya rahasiakan. Satartuha alaika fid dunya, sehingga hari ini itu sudah saya ampuni semua. Maka nggak kebayang bagaimana bahagianya orang. Walaupun insya Allah kalau bisa ya kita nggak harus mengalami hadithun najwa, karena walaupun akhirnya diampuni ya nggak kebayang deg-degannya seperti apa. Ya. Tentu cita-citanya adalah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya. Cita tertingginya masuk surga udah tanpa audit-auditan lah, langsung lihat orangnya silakan masuk. Jadi audit begini memang aman, cuma kannya nggak kebayang ya. Begitulah jamaah rahmatullah ya. Yang penting ya jadilah orang yang idza dzukira dzakkar. Kalau ada yang ngingetin segera sadar. Ya. Masalahnya ya, gimana bisa diingetin kalau nggak ngaji ya. Kalau di rumah aja ya nggak dzukir ya. Orang bisa mengalami dzukir kalau dia ngaji. Kalau dia hadir majelis taklim, kalau dia hadir minimal Zoom, ataupun ada temannya yang ngasih quote misalnya tertentu agar dirinya bertobat kepada Allah, apa aja menjadi dzakar, buat dirinya tersadarkan. Ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Langsung yang ngaji seperti tidak langsung ya. Hanya melihat orang gitu ya. Di masjid dekat rumah ini ada pensiunan Kopassus ya. Tua, sakit-sakitan. Tapi kalau Jumat itu berusaha baca surat Al-Kahfi. Bacanya juga beletot-beletot ya. Susah payah, tapi dia nggak nyerah dia. Walaupun selesai 2 jam dikerjain ya. Maka itu seharusnya menjadi idza dzukirallah. Ya Allah, ini orang ya, imannya luar biasa ya. Udah bacanya susah ya tak ya, tapi dia tidak mau ketinggalan. Ya. Jumat harus terisi oleh tilawah surat Al-Kahfi. Bacanya susah ya. Ya, badannya juga sudah tidak terlalu sehat ya, tapi nggak nyerah. Dia nggak ngomong, dia nggak pernah. Cuma kita yang orang beriman yang punya sifat ya, yang punya sifat ya. Idza dzukir dzakara, melihat peristiwa ini harus ya, tergugah, nggak mau kalah. Yang sampai apalagi
apalagi dia hafal ya, tapi nggak baca Al-Kahfi, angka ruginya. Ini nggak hafal, susah bacanya, masih juga mau baca. Nah, atau diberi kelancaran membaca, tapi tidak dimanfaatkan. Ya. Demikian insya Allah kajian kita pada pagi hari ini ya, untuk pelajaran hadis ini. Wassalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari dulu ya. Ya, baik Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ini merupakan jawaban dari semua penjelasan di atas. Ya. Bahwa pesan-pesan Allah di atas ini sebetulnya adalah pesan keimanan, ya. Bukan pesan komunitas. Ya. Bukan pesannya itu, oh karena kamu orang Yahudi, karena tadinya ini bagi orang Yahudi udah lama tahu, ya. Bukan karena kamu Yahudi terus kamu dikasih nasihat ini. Bukan karena kamu orang Arab kamu dikasih nasihat ini. Tapi ini pesan kemanusiaan. Kalau sudah beriman, ya, ya semuanya harus mau, ya, melaksanakan, ya, apa yang dijelaskan oleh Allah di 151. Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq dan seterusnya. Ya. Supaya bisa seperti itu, bisa merasakan ini pesan, ya, kemanusiaan yang beriman atau pesan kewahyuan Allah, di mana Allah itu Rabbun Nas, ya, Rabbnya semua manusia, Ilahun Nas, Allah itu ilahnya semua manusia, Allah itu Malikin Nas, ya, penguasanya semua manusia. Maka Allah katakan, ya, kembalilah kepada Al-Quran ini. Wa hadza kitabun anzalna. Inilah Al-Quran yang sudah saya turunkan, yang punya sifat keberkahan. Ya. Wal barakatu al khairul kathir. Barakah itu artinya kebaikan yang banyak. Di balik sesuatu yang sedikit.
Maksudnya gimana? Ya, kalau secara bahasa, kalau ada orang ya, tadinya cuma modal usaha 100.000, hasilnya 100 juta. Sebenarnya keberkahan, tapi urusan dunia kan itu. Tapi ini sekedar pendekatan secara bahasa. Kalau ada orang kerjanya sedikit, dapatnya banyak, ilmunya barokah secara bahasa. Kamu jadi apa? Pembantu rumah tangga. Berapa gajinya? Sebulan 100 juta. Wah, itu namanya barokah. Tapi kalau kerjanya berapa lama? Dari pagi sampai malam. Dapatnya berapa sehari? 1 juta. Biasa aja. Maka dalam agama ini sering sekali disampaikan prinsip-prinsip keberkahan. Ya, ya, bagi yang berumah tangga didoakan dengan keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaih. Ya. Ya, kalau ada saudaranya yang punya keistimewaan, ya, didoakan berkah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya, berbagai macamnya. Kalau kamu masuk bulan Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar, ya, yang harus membuat kamu ya, bisa meraih malam barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka Allah ingin tawarkan kepada manusia, tawarkan lagi ini ya, tunjukkan nih Al-Quran ini ya, kitab berkah yang sifatnya harian. Ya, harian. Artinya kalau satu hari manusia itu nggak bersama Al-Quran barang 10 menit, 15 menit, ya, berarti hari itu hari yang kehilangan keberkahan. Ya. Seharusnya 24 jam bagi kamu itu nilainya di sisi Allah katakan ibaratnya seperti beramal setahun misalnya. Tapi kan kamu nggak bersama Al-Quran 24 jam tapi dengan bobot yang lebih rendah. Karena tidak ada Al-Quran yang berkumandang dari mulutnya dalam sehari. Ya. Terlebih kalau ke-Al-Quranannya variatif ya. Suruh baca-baca, suruh pelajari-pelajari, suruh tadabbur. Wah, itu berarti keberkahannya dari berbagai macam interaksi. Karena itu supaya maksimal berkahnya fattabi'uhu, ya, ikuti Al-Qur'an. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa yang hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh lagi dia merasa khawatir, nggak boleh lagi dia merasa sedih. Karena rahmat Allah itu ya, salah satu bentuk penjagaan Allah dalam diri manusia itu dari segala hal. Apa aja yang dikhawatirkan kalau masih dalam rahmat Allah, ya, insya Allah aman. Ya. Ya, kalau kita ikuti medsos kan ya, nasib negeri ini hanya Allah yang tahu gimana nanti akhirnya. Kita jangan sampai medsosnya hanya membuat kegalauan, kekhawatiran, ya, tapi tidak berusaha mengakses rahmat Allah. Ya. Aksesnya dengan apa? Ya salah satunya dengan kembali kepada
Quran, istighfar, bersolawat, berzikir, ya. Semua yang apa, ya, mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala pasti dilakukannya. Itulah insya Allah yang akan menjadikan seseorang diamankan oleh Allah. Ya. Ya, Ashabul Kahfi jangan ditanya bagaimana, ya, dalam tanda kutip kesulitan dan tantangan dalam kehidupannya. Ya. Tapi kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi, kita melihat bagaimana, ya, keterlibatan Allah menjaga mereka. Itu karena apa? Karena doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena doanya, ya Allah, berilah kami rahmat, ya, jadikan hidup kami selalu berakhir dengan husnul khotimah. Mau gimana aja kalau husnul khotimah ya udah selesai. Ya, itu semua Allah janjikan ada di dalam Al-Quran. Itu semua sangat terkait dengan, ya, hubunganmu dengan Al-Quran. Berapa persen kamu punya sikap fattabi'uhu, ya, ikuti Al-Quran itu agar engkau merasakan keberkahan, ketakwaan, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaqulu innama unzilal kitabu. Ini ada kata antaqulu ini mengandung makna tidak. Allah jadikan seperti ini Al-Quran agar engkau tidak mengatakan, ya, enggak ada kata tidaknya. Tapi ungkapan seperti ini sudah otomatis ada kata tidak. Antaqulu, ya, agar engkau tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada dua kelompok sebelum kita. Dua kelompok itu siapa? Al-Yahud wa Nasara. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan kita tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Kunna an dirasatihim laghafilin. Jadi ayat ini nasihat buat manusia-manusia yang kalau diajak beral-Quran itu alasan dulu. Kalau bagi orang Yahudi, maka pengertiannya, wahai Yahudi, ya, dan Nasrani, ya, kamu jangan pernah berpikir bahwa wahyu Allah itu, ya, hanya diberikan kepada kelompokmu saja. Al-Yahud dapat Taurat, ya, Al-Nasara dapat Injil. Kemudian kamu katakan setelah itu nggak ada lagi wahyu Allah itu. Wahyu Allah cuma ini aja. Kalau nggak Taurat, Injil. Lagian kalau memang ada wahyu selain Allah, ya, ada wahyu selain Taurat dan Injil, kita susah mempelajarinya karena dia nggak pakai bahasa Ibrani, dia pakai bahasa Arab. Itu yang dimaksud dengan wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Nasihat bagi semua manusia, khususnya bangsa Arab misalnya waktu itu, ya, kami jadikan Al-Quran seperti yang digambarkan di ayat 100, ya, 155 itu
Antaqulu innama unzilal kitabu ala qa'idain. Jangan kamu kira wahyu Allah itu hanya kepada orang lain saja. Kamu juga berhak mendapat wahyu manusia. Wahyu Allah itu diberikan kepada manusia, bukan kepada status. Oh, karena Yahudi berhak mendapat wahyu, karena Nasrani dapat wahyu. Karena kamu orang Arab, kamu orang Jawa, kamu orang Padang nggak berhak, nggak ada. Selama kamu manusia, semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Jangan beralasan ini, beralasan. Wa in kunna an dirasatihim laghafilun. Jangan pernah kamu merasa ya nggak mampu untuk belajar Al-Quran. Ya. Ya, kalau di sini maksudnya nggak mampunya alasan bahasa. Kan dia bahasa Arab, kita bukan belajar bahasa Arab. Ya. Ada yang nggak mampu, alasan nggak mampu karena usia. Ya. Saya kan udah kepala 5, kepala 6. Ya. Ada yang merasa nggak mampu karena waktu, saya nggak ada waktu. Ya. Itu semua ya hanyalah bentuk keengganan. Ya. Wahyu Allah harus kita ya kalau di surat Al-Waqiah itu ya harus disejajarkan bahkan lebih ya. Sebagaimana engkau butuh dengan air. Hidup tanpa air nggak mungkin. Ya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Harus kamu sejajarkan sebagaimana butuhmu terhadap tanam-tanaman dengan hasil buahnya. Afara'aitum ma tahrufun. Ya. Apa padinya, apa buahnya. Ya. Sejajar dengan rasa butuhmu dengan api. Afara'aitum an-nar allati turun. Ya. Setelah dijelaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, baru Allah katakan Al-Quran seharusnya sama tingkat terbutuhkannya bagi manusia. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna. Jadi siapa yang beralasan dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan untuk kembali kepada Allah. Dan siapa yang berada dalam posisi-posisi seperti ini, antaqulu innama unzilal kitabu ala qa'ifataini min qablina, beralasan itu hanyalah bahasa hawa nafsu. Ya. Kalau asal mau ada aja. Memang saya nggak tahu nahwu, nggak kenal tuh apa namanya mubtada khobar, apa itu namanya maf'ul bihi dan seterusnya. Ya. Tapi kita ngaji seperti ini, ibaratnya kita sudah mendapat instannya. Ya. Ya betul sedikit, tapi kalau berlangsung sekian lama, ya jadi bukit lah. Ya. Sehingga kita tidak termasuk orang yang wa in kunna an dirasatihim laghafilun. Memang saya udah nyerah deh kalau suruh belajar Al-Quran. Memang saya nyerah kalau belajar, kalau suruh tadabbur Quran, saya ngerti apa. Gak ada begitu, cari. Gak bisa lewat ini lewat. Ya. Jangan juga mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ya. Jangan beralasan, ya kalau ditarik dalam dunia nyata, jangan beralasan ini hanya yang bisa hanya orang lain. Ya. Ini yang bisa hanya orang kalau lulusan Mekah, lulusan Madinah, lulusan Kairo. Nggak ada begitu. Ini kembali kepada siapa yang mau. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Yang mau maju, ada aja jalan deh. Ya. Jangan pernah mengatakan, wah ini hanya orang yang sudah hafal. Kalau nggak hafal mana bisa. Salah semuanya. Ya. Yang nggak hafal pun, kalau dia mau belajar, ya, Allah kasih petunjuk jalan. Ya. Ya. Dan alangkah sangat banyaknya ya kisah-kisah ya, ya seorang yang minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah tolong tunjukkan kalau katanya benar Al-Quran ini ya, kitab yang begini-begini tunjukkan ya. Ya ada seorang ya, di Swedia itu ya
Padahal dia ateis ya, tapi dia masih merasa siapa tahu yang benar kaum muslimin itu. Dia berdoa selalu begitu. Ya, kalau benar Al-Quran ini jalan keselamatan, ini tunjukkan. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah. Sampai akhirnya dia diberi kemudahan belajar bahasa Arab dan seterusnya. Akhirnya dia merasakan betul nikmatnya Al-Quran. Karena itu sering saya katakan kalau urusan dengan Al-Quran jangan mengaitkan dengan diri kita. Kaitkan langsung dengan diri Allah. Kita kaitkan diri kita pasti hasilnya bawaannya nggak mampu melulu. Ayo belajar Al-Quran, gimana belajar om saya begini. Ayo baca Al-Quran, gimana saya bisa baca saya begini. Tapi kalau kita kaitkan dengan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menolong saya, apa yang saya inginkan untuk bersama Al-Quran, sehingga kita terjaga dari alasan yang sering diungkapkan oleh manusia. Innama unzilal kitabu ala qa'ifataini min qablin. Ya. Kalau tadi ya, kalau khusus sababnya, cerita aslinya ya, orang yang menganggap yang bisa kenal wahyu Allah itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Kalau kita ambil umumus sabab, ya orang yang suka beralasan dengan Al-Quran karena merasa yang bisa bersama Al-Quran itu hanya orang lain. Kalau saya nggak bisa, salah. Ya. Semua harus berkeyakinan, orang lain bisa, saya juga harus bisa. Ya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah sebagaimana engkau berikan hambamu ini kebisaan Al-Quran, berikan juga kepada saya ya Allah. Ya. Insya Allah Allah berikan. Ya, sedikit pengalaman waktu saya di usia 14 ya, 14 remaja berarti ya. Saya ketemu dengan anak yang usianya 7 tahun ya. 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya, atau mungkin lebih ya, yang jelas tidak di atas antara 7 sampai 10. Saya lihat dia hafal Al-Maidah itu udah kayak hafal Al-Fatihah. Waduh itu ya namanya perasaan itu. Mana saya udah usia 14 begini, nggak hafal misalnya. Ya. Jadi sebuah keinginan itu, keinginan optimis itu bagi Allah sudah menunjukkan hambanya itu ya memang berminat ya. Ya, bukan memang dia bisa ya wajar kan bapaknya kiai ya, penghafal Quran ya wajar lingkungannya gitu. Jangan jangan menutup diri bahwa diri kita bisa. Itu yang akan membuat ya orang Yahudi dan Nasrani di ayat ini banyak yang terhalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Seakan-akan yang bisa orang lain saja. Oleh karena itu, hadis lain mengatakan la hasada illa fitnatain. Terjemahan bebas ayat ini, kalau kamu melihat orang lain punya kebisaan Al-Quran, jangan sampai kamu nggak punya keinginan apa-apa. Ya. Inginkan, ya, dambakan. Jangan sampai mendambakannya kalau lihat orang kaya, aduh kapan saya kayak dia. Lihat orang mobilnya bagus, aduh kapan. Tapi lihat orang yang bisa beral-Quran, apakah tilawahnya, apakah hafalannya, apakah pemahamannya, ya biasa-biasa aja, ya itu bisa menghalangi seseorang mendapat hidayah Al-Quran. Iya, di sini ada rumah warga kali belakang ya? Banyak belakang. Oh. Sebagian ulama mengaitkan ayat ini dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Apa hubungannya dengan Al-Isra wal Mi'raj? Maksudnya Al-Isra wal Mi'raj itu salah satu jawaban Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merasa eksklusif bahwa hanya kita yang berhak mendapat wahyu. Kalau ada wahyu Allah selain Taurat dan Injil, itu otomatis nggak berlaku.
Adapun Isra itu sendiri merupakan informasi ghaib. Apa? Ketika Rasulullah diisrakan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan arwah para anbiya ya. Semua nabi ada di situ. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan seterusnya. Ya. Bahkan Rasulullah di situ dipersilahkan menjadi imam bagi arwah para anbiya. Kemudian dimi'rajkan di langit pertama ketemu Adam, ketemu Yahya Isa langit kedua, ketemu Nabi Yusuf langit ketiga, ketemu Nabi Idris langit keempat, ketemu Nabi Harun kelima, keenam ketemu Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Maka ketika ini diinformasikan, ini juga merupakan jawaban daripada alasan orang-orang Yahudi ataupun yang lain. Kalau kamu bilang bahwa ngapain kita beriman kepada Al-Quran? Al-Quran itu kan ya, ibarat senior junior, kan dia wahyu yang junior. Ngapain kita pakai yang junior, sementara ada wahyu yang senior? Karena seniornya di situ ada Nabi, katakan Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Isa, dan seterusnya. Maka ketika Allah pertemukan Rasulullah itu dengan para Nabi, ibaratnya, iya betul ini Al-Quran junior, tapi juniornya diakui oleh para anbiya itu semua. Ya. Buktinya para anbiya itu semua ketika ada Rasulullah nggak berani jadi imam. Rasulullah yang berhak menjadi imam. Ya. Buktinya ketika naik ke atas langit, Rasulullah dihormati oleh semua nabi itu. Ya. Semua nabi mengatakan ahlan bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim yang mengatakan ahlan bil ibnis saleh. Ya. Selamat datang putraku yang soleh, Nabi yang soleh. Memang ini junior, tapi juniornya itu dihormati, dihargai oleh Nabi yang lain. Tidakkah info ini membuat kamu merasa salah kalau beralasan Quran kan junior? Ya. Kenapa kita harus pakai yang junior, pakai yang senior dong? Padahal yang senior ini sudah di-expirekan oleh Allah. Udah nggak berlaku ini. Ya. Ya. Apa yang ada dan Taurat, Injil itu udah masuk semua kepada Al-Quran. Sehingga ayatnya mengatakan, ya, fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran ini termuat seluruh isi wahyu-wahyu yang lain. Fiha kutubun qayyimah. Jadi tema senior junior ini memang sangat mengganggu Rasulullah SAW. Maka ini salah satu jawabannya. Ada jawaban yang lain di surat Al-Ahqaf. Ngapain kita ngikutin yang junior? Maka Rasulullah perlu mengatakan begini. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini Rasul, tapi bukan berarti aku ini ya, bikin syariat baru, bikin wahyu baru. Tapi apa yang saya miliki ini ya kelanjutan daripada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Artinya kalau mau ikut saya, berarti kamu otomatis ikut Musa, ikut Isa, ikut Ibrahim, semua nabi-nabi yang ada. Sebaliknya kalau kamu nggak ikut saya, kepercayaanmu kepada nabi-nabi yang lain jadi batal. Ya. Sehingga Allah katakan, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Batallah iman kaum Nuh itu dalam mengimani seluruh para nabi. Lah,
Kan yang ditolak cuma satu nabi, Nuh saja. Kenapa bahasanya semua mursalin? Ya, karena dalam berakidah kepada para anbiya mengharuskan seseorang menerima semua nabi. Nggak boleh. Cuma ini saya mau nih yang nggak mau. Harus semua. Dalam bahasa kita, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Siapa saja yang diangkat oleh Allah sebagai nabi, terkenal nggak terkenal, pokoknya kalau itu statusnya nabi, statusnya rasul, maka kita akan mengimani sebagai utusan Allah. Ya. Mau kelihatannya apa punya ada informasi prestasinya, nggak ada informasi prestasinya kalau Quran mengatakan ini nabi, ya. Wa Ismail wal Yasa' wa dzal kifil. Berimanlah kamu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail masih ada lah prestasinya. Wal Yasa' apa prestasinya? Wa dzal kifil apa prestasinya? Nggak ada. Nggak ada ceritanya, cuma nama saja. Paling-paling cuma kullum minas sabirin. Ini semua contoh orang-orang yang bersabar. Itu doang. Maka kita sebagai orang beriman kepada Al-Quran, ya udah, pokoknya nama ini ya harus kita imani. Ya. Kalau dibuat pelajaran, ya maka nggak usah sedih kalau kita sudah berbuat ini, berbuat itu, tapi nggak populer. Jadi orang yang nggak ketahuan siapa-siapa, hanya diketahui oleh Allah. Seperti Ilyasa dan Kifil. Nggak mungkin, para nabi aja nggak mungkin semuanya kayak Musa, nggak semuanya kayak Nuh. Ya. Ada nabi yang nggak terkenal, Ilyas nggak terkenal dan seterusnya. Ya, begitu juga dalam amal sehari-hari kita. Ya, nggak usah tergiur oleh orang yang popularitas. Biarlah hidup ini berjalan secara normal saja. Ya, rizkinya jadi orang terkenal, ya hati-hati karena itu ya mudah, ya mudah memicu ujian, ya ujian popularitas. Jadi orang nggak terkenal, terimalah, ya. Ya, insya Allah itu juga punya potensi kebaikan bagi hamba. Ya. Demikian Ibu-Ibu pengajian kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas paparannya, atas ilmunya, Masya Allah yang luar biasa sekali Bu-Ibu yang kita dapatkan pagi hari ini. Makanya Alhamdulillah, tadi kata Ustaz, Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu ya, sehingga menjadi peringatan-peringatan buat kita. Barangkali ada yang, Ustaz masih ada waktu ya untuk bertanya? Ya, betul. Ya, Ibu-Ibu yang ingin bertanya bisa langsung untuk menyampaikannya kepada Ustaz. Persilahkan. Ya, sementara belum ada, saya tanya. Ibu Maimunah, saya Oh boleh iya, bertanya? silakan. Oh iya, silakan Ibu. Monggo langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Afan, terkadang ada, tadi kan dikatakan eh, kalau kita lihat orang itu bisa dekat dengan Quran, harusnya kita punya minat juga yang sama gitu kan. Yang hanya minat pada masalah dunia saja. Tapi ketika ada kita mau menolong orang untuk mendekatkan mereka dengan Quran, dengan Allah, sudah dengan quote, sudah dengan nasihat, langsung dan tidak langsung, bahkan dengan perbuatan gitu. Tapi ya belum juga tergerak hatinya gitu. Ya kita tahu bahwa kita hanya berusaha masalah surat Allah gitu saja. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa merubahnya gitu, untuk bisa kembali kepada fitrahnya, kembali dekat dengan Allah. Itu aja Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran sering mengingatkan innama alaikal balagh. Tugas manusia itu hanya menyampaikan. Ya.
Artinya saat dia sudah menyampaikan, dia sudah termuliakan di sisi Allah, kegiatan menyampaikannya. Selanjutnya dia hanya berharap Allah setelah disampaikan, Allah lah yang dia harapkan untuk terlibat menyadarkan orang. Karena Allah yang kita yakini yang bisa merubah, ya otomatis kita nggak bisa mendikte Allah. Allah bisa memberikannya bulan ini, tahun ini. Ya. Allah bisa memberikannya 5 tahun lagi. Allah bisa memberikannya 10 tahun lagi. Allah bisa memberikannya orang lain. Ya. Misalnya yang kita inginkan orang ini nggak kunjung hidayah, anaknya malah yang soleh. Ya. Insya Allah yang sering melakukan ini pasti punya pengalaman. Allah inginkan orang ini, yang dapat hidayah malah orang CRT-nya misalnya, yang nggak pernah dihubungi, yang nggak pernah diberikan sebuah interaksi, ya. Jadi pokoknya selama kita ngingetin orang, ngajak-ngajak orang, kita harus yakin nggak ada yang sia-sia. Baik dari segi pahala maupun dari segi hasil dunia. Ada aja. Bahkan bisa lintas provinsi, ya. Kita ngajarinnya ya di Jakarta. Di sini penolakan, di sini penolakan. Orang ada di Jogja sana, Masya Allah. Ya. Minatnya kayak apa. Padahal nggak pernah ketemu gitu. Ya. Yang ada di Palembang, Masya Allah. Padahal kita nggak pernah ketemu. Ya. Jadi insya Allah ngajak manusia kepada Al-Quran itu nggak akan sia-sia. Karena memang itulah yang membuat rahmat Allah, rasa senang Allah pada hamba-hambanya yang ingin berbagi, yang tidak ingin dirinya saja yang mendapat hidayah Al-Quran, tilawah, menghafal, mau belajar. Ingin semua orang juga sama. Jadi ya, kembalikan kepada Allah. Oh memang kalau diikuti perasaan kadang-kadang ya ini gergetan juga ya, ini orang kurang apa ya, segala cara. Tapi butuh kesabaran Ustaz ya. Jawablah dengan doa ya. Ya Allah, tolonglah orang ini ya Allah. Dan ketika kita merasa penasaran, gergetan itu apa? Karena kita punya cinta kepada orang. Mungkin itu keluarga, mungkin itu teman, mungkin itu murid yang kita sayangi dan seterusnya. Dan kecintaan kita itu menjadi nilai plus lagi bagi Allah. Kamu sama dia kan nggak punya hubungan apa-apa, tapi kamu kok begitu berharap sih supaya dia baik? Itu karena cinta kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngikutin nggak punya hubungan, nggak punya wala kerabat, wala apa, tapi karena cinta pengen banget orang ini ya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu juga insya Allah bukti keikhlasan manusia itu ingin ngajak orang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jazakallah khairan. Yang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa Ustaz ya. Iya insya Allah. Sekarang Ustaz. Apa? Lalu berikutnya bertanya kembali pada Ustaz. Iya silakan, masih ada. Ya, kalau sementara belum, saya sendiri Ustaz, Ya, ini silakan. terkait dengan hadis yang tadi disampaikan Ustaz, apa sih yang bolak-balik gitu ya. Mungkin kita sering mengenal dengan lawamah, apa yang tadi bertobat, kemudian ini. Nah, saya pernah mendapatkan ungkapan, bisa jadi ketika sudah bolak-balik itu, nanti Allah tidak memaafkan karena ya kayak orang ngeledek gitu ya, ibaratnya udah tobat terus balik lagi, udah tobat, itu gimana Ustaz?
Karena khawatir juga ya kalau memang sampai seperti itu, sementara kita kan sering kali tadi bolak-balik begitu. Iya, baik ya. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah itu maha tahu isi hati manusia. Waktu dia bolak-balik itu gimana perasaan? Kalau perasaannya bolak-balik, tadi diampuni, nyantai aja lah. Yang seperti itu bolak-balik yang membahayakan. Kenapa sih kamu bolak-balik? Allah tuh maha luas ampunannya. Ngapain sih kamu takut banget bolak-balik? Yang seperti itu yang disebut oleh ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Ya. Wahai manusia, ngapain sih kamu terjerumus dalam kemaha luasan rahmat dan ampunan Allah? Jangan begitu, maksudnya kan begitu ayat itu. Tapi kalau bolak-baliknya ya membuat dia istighfar, membuat dia ketika balik lagi sedih, ya, ketika balik lagi nyesel, ya, ketika balik lagi kemudian dia baca istighfar 100 kali, apalagi insya Allah tidak termasuk ini. Ya. Insya Allah bolak-baliknya itu dinilai oleh Allah sebagai kebaifan diri. Allah kan maha tahu ini orang serius enggak sih pengen baiknya. Ya ini juga seperti penjelasannya agak panjang ya tentang kabura maqtan antaqulu ma la taf'alu. Jangan berdakwah kalau kamu sendiri belum melaksanakan. Akhirnya nggak mau berdakwah, ya salah. Bedakan nggak melaksanakannya itu karena memang udah nggak perlu dilaksanakan, ya, dengan nggak melaksanakannya itu karena kepengen tapi belum berhasil, ya. Jadi salah, saya nggak berani aja kalau suruh bahas tentang pentingnya menghafal Quran. Kenapa? Saya sendiri nggak menghafal. Saya takut kena ayat ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang benar ya sampaikan, yang penting dalam dirimu itu sebetulnya kepengen banget, cuma belum bisa. Dan Allah Maha tahu apakah ketika kamu nggak melaksanakan itu udah kamu kunci, kamu ketok lah, saya nggak bakalan mau dengan kamu sebetulnya kepengen, cuma belum bisa. Karena apa? Karena kalau prinsipnya begitu, tidak mustahil. Memang kamu istilahnya belum melaksanakan. Memang kamu pelanggar terhadap masalah ini. Tapi karena kamu ngomong, justru omonganmu itu jadi hidayah bagimu. Ya. Dan itu tidak sedikit orang-orang soleh seperti itu. Ya. Dia sendiri pelanggar misalnya ya maksiat tertentu. Dia sudah kepengen sehingga dia ngomong. Ya. Akhirnya Allah kasih pertolongan hidayah karena omongannya itu. Ya. Sehingga dari ayat ini kata para ulama, kalau saja ini dimaksud dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu harus sempurna. Di mana ada orang sempurna, ya. Kalau harus sempurna, hanya Nabi yang sempurna. Ya, ini juga nanti terkait dengan kondisi diri orang beriman yang lahu dzambun muqimun alaihi, yang punya kondisi ya kesalahan yang permanen dalam dirinya, maka juga jangan sampai menghalanginya untuk mengajak orang. Ya, maka sangat bagus ya bagi sebagian orang yang menunjukkan ketawaduannya. Mohon maaf ibu-ibu, saya ngomong begini bukan saya udah paling suci, bukan saya paling baik, cuma ya karena tema ini masalah kita bersama. Kebetulan saya diamanahi untuk ngomong, ya saya ngomong, bukan berarti saya ini udah paling baik di sini, enggak. Ayo kita
tolong menolong dalam hal ini, ya. Sehingga Allah tahu bahwa kesalahan dia itu bukan kesalahan yang diinginkan, di sepele-sepelehkan, ya nanti Pak diampuni. Yang ada saya kepinginnya ya baik, bahkan ketika dia ngumpul-ngumpul seperti ini juga tujuannya kan ingin baik, ya. Jadi nggak mungkin insya Allah kalau memang niatnya baik, bolak-baliknya itu dianggap sebagai suatu menyepelekan, gampang-gampang. Ya. Baik ibu-ibu, mohon maaf sampai sini gaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Segala paparan dan ilmu. Mohon doanya untuk kami semua ibu-ibu ini Ustaz. Amin insyaallah. Mohon pamit semuanya ya. Ya, baik Ustaz. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pagi hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga terus menjadi bekalan-bekalan kita dalam kehidupan insya Allah. Juga menguatkan kita ya. Nah, ibu-ibu, kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.